Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita review materi mengenai limit fungsi aljabar. Bukan cuma review, tapi lebih ke menambahkan materi yang ada itu. Oke, di limit fungsi aljabar kita kemarin telah membahas mengenai pengertiannya, caranya dengan substitusi. Contoh-contohnya ini berikut contoh-contohnya. Untuk yang versi pertama mengajarkan sekawan hospital. Tadi untuk versi dari buku Intan Pariwara ya, ada suatu materinya. Kita detailkan pendekatan nilai X dari kiri dan kanan. Ini tabelnya, terus grafik ya kan, bagian sifat tak tentunya. Nah itulah menentukan nilai limit dengan tabel. Terus kita bahas yang berikutnya mengenai sifat-sifatnya, sifat fungsi aljabar. Sifat limit fungsi aljabar. Fungsi aljabar. Oke, limit fungsi aljabar ya, sifatnya. Kalau kita ada contoh soal ya kan, misalkan contohnya adalah yang pertama ada limit gini, limit X mendekati 1 itu X min 1 ya kan, dan yang kedua limit X mendekati 2 itu X kuadrat min X min 2 itu sama dengan berapa kan. Kalau ini caranya tinggal dengan cara ninja kita itu dengan substitusi. Kita substitusikan 1. Ini 3 aja lah biar keren. 3. Maka 1 kurang 3 sama dengan min 2. Kan ini 2 kuadrat 4 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Ini cara substitusi kita tahu ya kan. Maka kalau kita pakai rumusnya, kita limit X mendekati C, kita formulasikannya, ini fx suatu fungsi ya kan, maka sama dengan fc. Ini dia, kita kotaki dulu. Oke, seperti ini. Jadi caranya substitusi ya, paham ya? Oke, maksud C ini adalah anggota dari fx ya kan? Atau kita terah lagi fc itu sama dengan suatu bilangan L ya. Masih gini, biasanya limit X mendekati C fx itu fc jika X sama dengan C merupakan anggota dari daerah asal atau domain fungsi fx. Jadi ini C ini adalah anggota dari fx ini agar bisa menghasilkan L ya kan. Nah, kalau tidak menghasilkan L itu kadang biasanya bentuknya tak tentu. Kalau bentuk tak tentu pakai cara lain itu, paham? Itu saja anggota, jadi suatu daerah asal karena ada X sama Y ada. Nah, ini adalah satu X nya dari fungsi fx ini tadi. Oke, kita bicara soal sifat ya kan. Sifat yang harus kita ketahui, ya nggak usah dihafal, tapi sebenarnya kita sudah bisa mengerjakan. Jadi sifat-sifatnya yaitu yang pertama adalah kalau ada suatu limit
X mendekati C, dan ini cuma konstanta K, ya kan? Jadi misalkan limit X mendekati C itu K, ya kan? Tidak mengandung suatu variabel X. Maka gimana ini? Nah, ini tinggal gini aja, berarti K. Itu jawabannya. Lanjut ya. Ada suatu limit X mendekati C. Ini adalah X, ya kan? Maka C, ya, tinggal substitusikan. Lanjut sifat ketiga. Ada suatu limit X mendekati C, ya kan? Ini K kali suatu fungsi fx. Maka ini samanya dengan K dikalikan limit X mendekati C, yaitu fx. Seperti ini. Lanjut. Ada lagi limit X mendekati C, fx plus minus gx. Jadi suatu fungsi yang penjumlahan, satu fungsi penjumlahan atau pengurangan, ya kan? Maka caranya bagaimana? Ya sama. Limit X mendekati C, fx di plus minus tambah atau kurang limit X mendekati C, gx. Itu. Oke, itu untuk yang plus minus. Bagaimana dengan yang perkalian atau pembagian? Ya sama aja. Jadi limit X mendekati C perkalian fx dikalikan gx. Jadi kan? Maka sama dengan limit X mendekati C, fx dikalikan dengan limit X mendekati C, gx. Seperti itu ya. Untuk pembagian limit X mendekati C, fx di per gx, maka sama dengan satu-satu juga limit X mendekati C, fx di per limit X mendekati C, gx. Itu paham ya. Lanjut sifat berikutnya, tidak perlu dihafal ya. Coba kita sudah bisa kok dengerinnya, mesti kerjakan pasti bisa, nggak usah dihafal. Suatu limit fungsi X mendekati C, fx angkatin n, gini kan? Maka penyelesaiannya adalah sifatnya adalah, sebentar, kurang enak. Ya alhamdulillah. Limit X mendekati C, fx pangkat n. Ya kan? Lanjut. Limit X mendekati C,
akar fx. Nah, maka caranya adalah akar limit x mendekati c fx z. Nah, ini berikut sifat-sifatnya yang perlu dipahami, gak usah dihafal tapi kita nikmati aja, nanti bisa dengan soalnya. Nah, ini adalah prolog dari kalkulus. Jadi, terus apa sih kalkulus? Kalkulus itu adalah salah satu cabang matematika yang mempunyai peran penting banget buat kehidupan. Contoh untuk pembangunan, terus menghitung isi pesawat, penentuan laju, kecepatan gitu. Ya, ini prolognya menuju ke kalkulus itu. Terus apa hubungannya limit ini dengan kalkulus? Ini teori yang mendasar. Jadi dasarnya kalkulus dari limit ini. Jadi limit itu bagian dari kalkulus. Kalkulus itu Sir Isaac Newton ya, Sir Isaac Newton yang mengawalinya 1642 sampai 1727. Itu yang mengawalinya, dikemukakan sama Sir Isaac Newton pada tahun 1665. Ini kalkulus. Terus pada saat tahun sekian Pak Augustin Louis Cauchy itu melanjutkan pengembangan. Jadi orang Perancis, cendekiawan Perancis. Pada tahun berapa? Pada tahun 1827. Jadi ini hidup dari tahun 1789 sampai 1857. Nah, berikut adalah satu teori limit ya. Nanti akan ada satu sesi di mana full kita review kembali, full materi dari awal sampai akhir. Agak panjang tapi ya nggak masalah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.